ada hampir 3.000 letusan konflik, Pak. 2.939 tepatnya, Pak. Di seluruh Indonesia. Mencakup 6,3 juta hektar lahan dan 1,759 juta keluarga korban, Pak. Ini selama era pemerintahan Jokowi. 2015 hingga 2023, Pak. Pimpinan, Pak Menteri dan jajaran, ini Kementerian ATR BPN ini paling keren saya kira. Ini kalau kita RDP Pak penuh nih ruangan dengan orang Kementerian ATR BPN. Ya. Di Zoom juga ada banyak, saya kira, tapi juga saya kira perlu ditimbangkan efektivitasnya ya. Karena di luar juga banyak, di sini banyak, mudah-mudahan ini betul-betul bisa mempercepat tugas teman-teman semua di Kementerian ATR BPN. Yang kedua Pak Ketua, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini tadi saya sudah mencatat benar soal progres per kuarter ini. Tadi disampaikan bahwa untuk Q1 itu yang paling tinggi itu di peta bidang tanah PTSL itu capaiannya 12,6%. Jadi kalau secara rata memang tentu ini ada persoalan kalau hanya melihat angka ini. Oleh karena itu kami ingin pendalaman lebih jauh, apakah memang ini sebuah kebiasaan bahwa pada Q1 itu masih agak lambat, uang belum masuk, rencana belum ini itu. Lalu nanti kita melihat kurvanya di mana nih? Apakah Q2, Q3 atau Q4? Ya, supaya ini kita bisa betul-betul memastikan, karena dengan pagu anggaran yang sudah disunat ini kan seharusnya capaiannya lebih cepat nih. Iya kan? Karena anggarannya sedikit, jadi bisa fokus menyelesaikan hal-hal yang betul-betul menjadi prioritas dengan asumsi semua yang dibuat dalam perencanaan itu sudah dirasionalisasi. Sehingga apa yang kemudian dibiayai dengan anggaran yang tersedia betul-betul merupakan prioritas. Sehingga nanti perlu pendalamannya Pak, pada Q berapa kita akan mendapat kurva paling tinggi dari pencapaian kementerian. Lalu yang ketiga Pak Menteri, tadi saya sedikit pas saya mau bertanya, mencatat di sini, ini hibah apa loan nih yang World Bank, ternyata langsung dikatakan loan. Waduh, ya oke lah loan, karena pemerintah kita kesulitan di fiskal. Tetapi ketika Pak Menteri mengatakan ini untuk kemudahan investasi, saya ingin mengatakan bahwa memang kita negara paling kacau urusan tanah dan investasi ini. Terbukti di hampir semua negara Asia, konflik agraria paling tinggi itu di negeri ini, Pak. Paling tinggi bandingkan dengan semua negara di Asia. Nanti kita buka datanya. Tetapi saya ingin sampaikan, investasi itu datang kalau ada kepastian hukum, Pak. Tanpa kepastian hukum, nggak ada investor mau taruh uang di sini. Siapa yang mau datang ada ketidakpastian? Regulasinya tumpang tindih, Pak. Di bawahnya banyak mafia, banyak makelar. Jadi kita minjem ini, nanti untuk investasi, rakyat dikorbankan, belum tentu juga mengundang investasi yang banyak, Pak. Akhirnya orang-orang kita juga yang makan di barang ini. Seringnya begitu. Kalau kita lihat misalnya luasan sawit pertambangan kebun sawit dengan luasan pemberian hak ulayat tanah adat bagi masyarakat, itu kayak seperti kura-kura lawan kuda Arab, Pak. Nggak sebanding. Jadi saya mohon juga Pak Nusron, di era Bapak ini tolong diseimbangkan antara ini untuk kemudahan investasi juga dengan jaminan, Pak, terhadap hak masyarakat, Pak. Harus ada keseimbangan, Pak. Jadi kalau dalam konteks ini saya minta agar kalau bisa Kementerian Agraria mendorong, Pak, pemerintah daerah untuk mengajukan tanah ulayat dan tanah adat itu, Pak. Bantulah, jangan nunggu dari bawah, Pak. Pemda itu nggak peduli, Pak. Tolonglah didorong, kita kan punya kantor di daerah, Pak. Supaya ada percepatan juga untuk pengajuan hak-hak itu. Karena apa, Pak? Potensi ledakan sosial kita dengan pertambahan populasi terus-menerus, tetapi tanah semakin mengerut, Pak.
Ini suatu saat akan jadi ledakan berdarah-darah di Republik ini, Pak. Jadi tolong ada keseimbangan antara investasi dengan hak masyarakat. Tolong kita dorong itu juga, Pak. Ya. Saya berharap karena ini loan artinya apa? Akan dibayar oleh negara. Dibayar oleh negara siapa? Berarti rakyat yang bayar. Yang diuntungin bisnisnya, tapi rakyatnya ikut ngebayar loannya ini kan, Pak. Jadi tolong juga Pak saya dorong supaya bagaimana mekanismenya kita atur, ya, supaya Pemda juga lebih lebih proaktif mengusulkan ya sertifikasi atau penetapan hak ulayat atau hak adat itu. Tentu kolaborasi mungkin dengan Kementerian Kehutanan ya dalam konteks ini siapa tahu. Tapi saya berharap di era Bapak ini Pak legasi Pak. Legasi menaikkan luasan untuk hak-hak rakyat itu juga ada di sini. Ini kalau saya lihat kan di sini hingga tahun 2025 itu baru 56 sertifikat hak pengelolaan HPL. Ya. Dari 18 kesatuan masyarakat hukum adat, Pak. Padahal puluhan juta hektar tanah kita ini dimiliki korporasi dan perorangan. Kan ini kita sadis nih sama rakyat sendiri, Pak. Bukan Pak Nusron, Pak. Orang-orang sebelum Bapak, Pak. Perilaku kekuasaan sebelum hari ini itu yang menyumbang, Pak. Nah, saya ingin membuka, Pak, untuk sekedar data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Pak, tahun 2023 akhir. Saya kira semua insan agraria di sini sudah paham, Pak. Di akhir tahun 2023, ada hampir 3.000 letusan konflik, Pak. 2.939 tepatnya, Pak. Di seluruh Indonesia. Mencakup 6,3 juta hektar lahan dan 1,759 juta keluarga korban, Pak. Ini selama era pemerintahan Jokowi. 2015 hingga 2023, Pak. Ya. Ini 90% nggak kelar-kelar nih urusan, Pak. Jadi kita lihat di sini, Pak. Ya. Ada proses kriminalisasi sebanyak 2.363 kasus, Pak. Selama rentang waktu 9 tahun itu. Ini keluarga terdampaknya Pak hampir 2 juta orang. Saya berharap Pak ini bisa kita tuntaskan Pak. Satu persatu. Sembari kita menyelesaikan ke depan, tapi yang di belakang ini tanggung jawab kita juga Pak. Ini tanggung jawab pemerintah Pak. Tanggung jawab gedung ini juga Pak. Menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat ini. Saya tidak anti bisnis Pak. Tapi kita juga jangan anti menyelesaikan masalah rakyat. 2 juta orang, 2 juta keluarga Pak. Bayangkan berapa juta orang itu. Jadi disinilah saya kira peran pentingnya Kementerian Agraria sebagai apa namanya ini, sebagai integrator Pak. Ya dengan Kementerian Kehutanan, dengan Kementerian apa lagi itu, ya Pertanian. Saya kira di sini peran pentingnya Pak. Dengan Kementerian Dalam Negeri dalam konteks pengelolaan agrarianya. Saya kira ini juga Pak penting. Ya, supaya betul-betul menjadi perhatian. Saya sangat berharap nih pada Pak Menteri. Pak Menteri sebagai orang yang tahu hiruk pikuknya masyarakat di bawah sebagai anggota DPR bertahun-tahun, Pak. Saya kira harus memberikan sesuatu yang berbeda. Dan saya kira itu bukan harapan yang berlebihan. Supaya persoalan-persoalan rakyat ini diselesaikan. Jangan hanya persoalan pagar laut selesai menguap, nggak ada ujung pangkalnya lagi, Pak, hari ini. Yang kemarin teriak-teriak pun nggak tahu batang hidungnya entah kemana sekarang. Hal yang begitu menarik perhatian kita kemarin, tiba-tiba simsalabim hilang tuh. Nggak tahu kita, ini ujungnya di mana barang nih. Ya kepalanya kemarin kelihatan ada persoalan 34 km pagar laut, bla bla bla. Tiba-tiba PDIP kena getahnya di situ, nggak jelas ujungnya. Padahal nggak ada urusannya. Saya kira nanti juga ini perlu diklarifikasi Pak Nusron karena ini merusak kita juga. Ya Pak, betul itu keluarga yang dari kader kita itu di situ ada melakukan sesuatu supaya clear Pak. Ya, jangan kita ini yang jadi kena getahnya Pak. Karena kita bicara organisasi. Jadi kita juga ingin tahu kemana ini, di mana ini ujungnya ini pagar laut ini Pak. Apakah karena tidak ada pemberitaan atau sudah selesai masalahnya? Kalau sudah selesai tolong dilaporkan di sini.
Karena ini perhatian publik kemarin. Ya, jangan seolah-olah negara ini negara apa namanya, cuci gudang. Ada kasus ribut, habis itu lempar ke gudang belakang, lupakan semua. Kapan kita belajarnya? Lagi-lagi ini bukan Pak Nusron sebagai personal. Ini soal bagaimana kita mengelola negara. Apa kayak begini kita? Tiap ada masalah, hilang karena masalah baru. Bukan karena kita selesaikan. Kan begitu nih Pak Nusron. Saya kira begitu, pimpinan. Terima kasih.